Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu dan kesehatan untuk bisa bertemu nih. Bertemu di hari yang cukup sejuk dan kuyup ini. Saya kuyup ya. Tadi kebiasaan sih ya. Iya, kaget hujannya di ini. Dari daerah sini luar biasa. Dan ditemani oleh kerupuk melampam ini. Yang udah disebutin jangan lagi puasa ya. Oke, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta pengikutnya, dan insya Allah syafaat Rasulullah sampai kepada kita umatnya di hari akhir nanti. Amin. 2025 nih bang. Jangan sampai salah nulis tanggal. Saya kemarin lucu banget sih emang. Kan kemarin belum 2025. Admin sobat ngaji bikin flyer 2025 salah 2 kali ya. 2 kali flyer nulis 2025 mulu. Akhirnya sampai kan ini 2025 kan. Kemarin 2024 terus 2025. Dia udah pengen 2025. Iya. Enggak, sekali. Yang satu lagi sobat Quran. Salah juga. 2025. Iya, betul. 2025 bikinnya. Ya Allah, lucu banget saya bilang. Kenapa pada pengen buru-buru sih? Akhirnya nyampe kan nih 2025 kan. Walaupun masih tanggal 1. Mungkin banyak harapan di 2025. Betul, mungkin banyak harapan, banyak keinginan, banyak kebutuhan juga di 2025 ya kan. Oke, di hari yang sejuk ini kita akan membahas tentang bagaimana nih bagaimana menjadi otentik. Ya, pribadi yang otentik. Nah, pribadi yang otentik. Mungkin sedikit nih, otentik itu artinya mungkin original kali ya. Itu bahasa Inggris bukan artinya ya. Asli. Otentik tuh asli artinya ya. Jadi kalau orang bilang no fake ya. Iya. Tidak tipu-tipu gitu. No fake. No fake. Sudah tipu-tipu. Tidak tipu-tipu Nah, ini apa sih nih maksudnya apa sih yang bisa kita bahas nih dari no fake ini nih? Iya, maksudnya kan seringkali kita memalsukan diri kita untuk membuat orang lain tuh bahagia, ya no ya. Betul sekali. Seperti nggak enak nih, ya udahlah bantuin Adidi, gitu kan. Padahal mungkin kita tuh keberatan dengan situasi itu. Betul. Dengan tujuan untuk membuat AA bahagia gitu misalnya. Padahal belum tentu juga AA akan bahagia dengan dibantu oleh antum, atau kemudian AA juga akan membalas apa yang sudah antum lakukan ke AA, sehingga justru berbalik sebaliknya. Malah jadi iya. Betul. Nah, seringkali berperilaku tidak otentik itu membuat kita gagal untuk bahagia dan dirindukan gitu. Dan dirindukan bahkan Dirindukan. Kalau gagal bahagia mungkin orang awam juga iya betul sih gagal bahagia, tapi kalau sampai tidak dirindukan lucu juga nih. Orang otentik itu dia dirindukan. Gitu. Jadi walaupun mungkin dia tidak selalu dicintai, tetapi ketidakhadirannya itu akan membuat situasi kosong yang itu perlu diisi gitu. Gitu no. Ya. Iya. Jadi ya seperti itu, memang pribadi yang otentik itu akan cenderung jauh lebih bahagia, dan juga itu tadi, dan juga dia akan dirindukan. Artinya di sini dirindukan itu lebih ultimate daripada dicintai atau disayangi sebenarnya Maya. Iya. Karena kalau dicintai dan disayangi itu seringkali kita butuh alasan gitu kan. Saya rindu sama dia karena saya sayang gitu. Iya, jadi orang yang dirindukan tuh pasti disayangin gitu. Bisa jadi, tapi ternyata orang yang otentik tidak begitu, Bang. Oh enggak ya? Enggak. Dia dibutuhkan. Oh, dia dibutuh. Walaupun mungkin dia tidak diinginkan atau tidak dicintai, tetapi dia dibutuhkan. Orang itu kalau udah butuh banget, mau situasi apapun dia datang. Ya kayak obat lah ya. Maksudnya kalau obat nih walaupun pahit ya kita butuh ya minum aja. Iya, gitu. Iya. Seperti itulah pribadi yang otentik. Gitu. Oke. Sampai sini udah ada gambaran? Ada. Masa? Maksudnya nanya begini jadi kayak uas saya ujian. Iya. Ada. Banyak, ini bisa kemana-mana sih maksudnya bisa kemana-mana, bisa ke temen, bisa ke sahabat, bisa ke circle. Mungkin ini banyak juga yang ngubunginnya sama dunia kerja. Bisa jadi juga, Rekan karena kerja. emang benar-benar nyambung no.
gitu ya. Karena seringkali kita terjebak, kita menganggap untuk bahagia, untuk disukai, untuk dicintai, untuk dirindukan, itu kita tuh harus ngejar orang lain, gitu. Berusaha mengambil hati mereka dengan memberikan segalanya. Jadi kayak effort banget. Capek nggak sih kalau kayak gitu? Capek ya? Capek banget ya. Heeh, Energinya ekstra banget tiap hari. banget dong. Gitu ya. Padahal justru ternyata nggak seperti itu. Karena dengan kita memalsukan tadi tuh ya, memalsukan pribadi kita untuk membahagiakan orang lain, biasanya orang tuh jadi gagal bahagia gitu. Dan justru agama kita melarang perbuatan seperti itu karena itu tidak otentik. Gitu. Jadi nanti di sini kita akan melihat bahwa otentik dengan ikhlas itu adalah sebuah satu keseragaman. Itu ya. Jadi faktanya adalah pada saat kita terlalu banyak berkorban kepada orang lain tanpa memperhatikan diri dan Allah itu kita akan sangat mudah untuk dilupakan dan disakiti. Jadi bahkan berkorban tidak sesuai dengan porsinya, berlebihan, orang-orang seperti itu lebih mudah untuk dilupakan, no? Gitu. Padahal kan kita tuh kayak udah melakukan banyak hal gitu kan, gitu. Kok bisa-bisanya sih, no, lupa sama semua yang sudah lakukan gitu kan? Misalnya ini, man. Ya nggak? Antum nggak lihat pengorbanan Naa? Tapi dengan mudahnya nanti antum akan bilang, lah siapa yang nyuruh lu berkorban? Betul. Sakit nggak digituin? Ush, dalam Dalam ya. dalam. Ya, salah satunya karena itu juga. Karena seringkali manusia juga sebenarnya lebih membutuhkan otentisitas kita, no. Bukan sesuatu yang berlebihan yang datang dari kita. Itu. Bahkan nanti dalam hubungan rumah tangga pun, mungkin ya, kan kita juga pernah ngebahas itu kan, kalau cinta yang dewasa itu adalah cinta yang sederhana justru, bukan yang bombastis. Karena ketika akhirnya menjadi terlalu bombastis, orang tuh jadi mudah jenuh, mudah capek, dan akhirnya bosan. Jadi seringkali butuhnya yang biasa aja, sesuai, tepat guna. Tepat guna. Betul. Kayak gitu ya. Nah, jadi ternyata yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya itu adalah hubungan yang otentik, yang tidak ada kepalsuan. Sederhana aja ya. Sederhana, tepat guna, itu kan ya, sesuai dengan porsinya, adil. Kayak gitu. Nah, seperti itulah otentik. Terus apa kemudian ciri dari otentisitas kepribadian kita? Selalu harus didasari pada ikhlas, kemudian ridho, karena pribadi yang otentik itu dia melakukan sesuatu karena itu adalah dirinya. Gitu. Kita berbuat baik karena memang kita baik, bukan karena pengen dipuji, bukan karena takut dihina, bukan karena ingin menjilat, bukan karena pengen ini dan itu, tetapi karena memang secara otentik itulah diri kita. Gitu, no? Membantu antum karena memang suka membantu. Gitu. Bukan karena memang antum itu siapa gitu. Kayak gitu. Ada orang butuh nyebrang di pinggir jalan, kita membantu karena kita paham bahwa itulah hal baik yang harus kita lakukan, bukan karena pengen konten, bukan karena butuh kamera ya. Bukan. Kayak gitu, no? Betul. Kita berbicara jujur karena emang kita pribadi yang jujur, bukan karena nanti ada kepentingan tertentu akhirnya kejujuran kita jadi tergadaikan. Kayak gitu. Nah, tidak mungkin ada orang yang bisa seotentik itu kalau dia tidak punya landasan yang kuat, terutama pada bab keikhlasan dan ridho. Kayak gitu. Sehingga pada akhirnya dia juga bisa mengatur, saya mencintai istri saya karena dia adalah istri saya. Kayak gitu. Saya mencintai seseorang karena emang saya harus melakukan itu. Gitu ya. Terlepas dari feedback yang akan kita dapatkan atau bukan. Ketika menjadi seorang suami, saya mencintai istri saya karena memang saya suaminya. Gitu. Terlepas nanti fisiknya seperti apa, gitu kan? Ya dia adalah istri saya. Sehingga dia tidak mencari lagi perempuan lain selain daripada istrinya tersebut. Kayak gitu. Nah, itu pribadi yang otentik. Sementara kalau pribadi yang tidak otentik, dia akan mudah jenuh. Oh, dia udah nggak sesuai lagi nih, udah ganti. Iya. Gitu ya. Dan itu tadi, kebaikan-kebaikan dia itu selalu punya syarat. Ya kan? Iya. Kalau ke atasan baik, ke bawahan nanti menindas. Itu berarti nggak otentik. Karena dia masih melihat seseorang. Kayak gitu. Itu ya.
Kalau ketemu sama si A gitu kan, karena dia artis atau apa, ya apapun itulah ya, kayak gitu sifatnya. Tapi ketemu dengan yang lain yang dia anggap rendah, ya dia sikapnya juga buruk gitu. No, artinya itu dia tidak otentik. Kayak gitu no. Nah, orang-orang yang otentik ini dia tidak bisa ditipu karena kebaikan dia fundamental. Gitu. Ya, ya, ya. Itu ya sederhana banget kan sebenarnya. Sederhana. Jadi memang berarti memang apa namanya, bisa dibilang mungkin otentik sama dengan sederhana gitu, atau bagaimana? Ya pada akhirnya memang segala sesuatu itu yang paling vital dan fundamental itu adalah ketika memahami kesederhanaannya gitu no. Seperti hidup, seperti makan aja lah ya. Ternyata tujuan dari makan itu adalah agar kita punya energi gitu kan, kenyang dengan apapun yang kita makan. Artinya tidak perlu harus dengan protein, tidak harus dengan daging sapi, apalagi apa yang Susu protein, whey protein, bukan yang merek Apa? yang dari Jepang itu, wagyu, wagyu. yoi, wahyu, Wah. daging wahyu. Karena kan mau kita makan mau kita makan wagyu segimanapun juga kalau tubuh kita butuh proteinnya segitu doang kan, segitu doang yang diserap ya. Betul, betul. Ada datanya Heeh. atau gitu. Iya kan? Iya. Jadi justru emang ya kalau emang ternyata butuhnya tempe ya tempe lah gitu kan. Gitu. Betul. Ya, jadi seringkali ya itulah hal-hal yang fundamental itu seringkali sederhana. Gitu. Tapi ini jangan sampai disalahartikan ya, karena mungkin jangan sampai orang berpikir gue otentiknya begini gitu, jadi udah lu terimalah otentiknya gue, misalnya gitu. Nah, berarti itu dia tidak otentik juga karena dia juga memaksakan kehendak. Oh iya, iya. Karena itu tadi no, otentisitas kita justru kita tidak perlu memaksa orang lain. Karena mereka mau berpendapat seperti apapun itu tidak akan mengubah kebaikan kita. Gitu ya. Nggak, karena kan biasanya gini ya, maksudnya kayak apa namanya, ya misalnya gini ya, lah gue mah orangnya emang emosian gitu kan, segala macem bla bla bla, ya udah nih ya gue adanya begini gitu. Jadi jangan sampai itu disalahartikan gitu lah ya, maksudnya. Ya pasti dong. Karena itu udah beda bab no. Iya, karena beda bab maksudnya gitu. Orang yang emosian, orang yang ego gitu kan, karena tumbuh kembangnya tidak sempurna ya pada saat usia 10 tahun ke bawahnya itu kan. Fase egosentris. Ada di situ aja dia udah gagal. Gak usah ngebahas masalah otentik. Iya sih, betul. Dari situ udah gagal ya. Udah gagal. Jadi setidaknya benahi dulu baru bicara otentik gitu ya. Karena otentik itu di sini artinya sederhana dan artinya lagi juga baik gitu kan. Kebaikan gitu. Kebaikan, lebih karena kebaikan. Karena kan pernah bilang bahwa otentiknya manusia itu atau enggak, dasarnya manusia itu adalah baik ya. Baik. Karena kejahatan itu bukan sebuah otentisitas manusia karena dia tidak bisa diukur no. Betul. Karena kejahatan itu adalah tidak ada kebaikan ya. Hilangnya kebaikan pada seseorang, sehingga itulah definisi kejahatan. Betul. Itu kan ya. Betul. Jadi kejahatan tidak bisa, memang tidak untuk diukur karena emang bukan untuk dijadikan alat ukur. Tapi gitu. Seberapa baik ada gitu ya ukurannya. Iya, seberapa baik manusia gitu kan ya. Gitu. Tapi bukan berarti kejahatan tidak ada gitu ya. Ada. Kejahatan ada gitu. Tapi itu tadi adanya dia karena hilangnya kebaikan. Betul. Ujung-ujungnya karena kebaikan yang diukur juga gitu kan. Betul. Karena pada akhirnya dia kehilangan otentisitas dirinya itu. Justru malah kehilangan ya. Betul. Jadi gitu no. Nah, justru di sini karena orang-orang yang otentik ini dia berbuat baik karena emang dirinya baik. Bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen menjilat, bukan karena butuh jabatan atau apa gitu ya. Maka ketika dia bermanfaat untuk orang lain, itu karena memang dia memilikinya. Itu ya. Jadi ya itu. Jadi dia bermanfaat karena emang dirinya seperti itu. Jadi ya udahlah, yang namanya pujian-pujian ya sebagai manusia oke, diapresiasi itu adalah kebutuhan dasar. Tetapi ketika pun dia tidak diapresiasi, maka itu tidak akan berubah. Adapun ketika dia misalnya, mohon maaf ya, ada orang baik yang kemudian berhenti melakukan kebaikannya, itu bukan karena dia berhenti menjadi orang baik, tapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menghambat dia melakukan itu. Kayak gitu. Misalnya ada seorang dermawan yang terbiasa menyumbangkan uang sekian ratus juta atau miliar gitu no ya setiap bulan, terus dia kemudian berhenti. Itu bukan karena dia berhenti menjadi orang baik, tetapi mungkin ada kebutuhan yang lain yang tidak bisa dia tunda. Lebih karena faktor-faktor itu aja. Ya, betul. Dan ketika pun dia tadi ya, dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak akan kecewa juga karena dia paham bahwa kebaikan itu akan tetap bisa dilakukan dengan cara apapun. Kayak gitu.
gitu ya. betul. Ya. Nah, jadi dengan menjadi otentik, kita akan melihat diri kita sebagai pribadi yang utuh. Dan kita pun bahagia karena kita menjadi pribadi yang utuh itu, bukan topeng gitu ya. Terus juga bukan sandiwara-sandiwara kayak gitu. Itu menjadi pribadi yang utuh tuh udah jadi kebahagiaan tersendiri tuh, nak. Gak capek lah ya. Nggak capek, nggak capek. Dia tenang hidupnya itu. Biasanya tenang. Sehingga tidak akan dikhianati dengan kehidupan dan tidak terikat dengan kepentingan orang lain. Nah, kalau udah sampai di situasi seperti itu, nah itulah dia akan dirindukan. Karena orang-orang yang otentik, dia memenuhi kebutuhan dasar dari setiap manusia yang ada di sekelilingnya. Dalam kesederhanaan yang dia punya, dia memenuhi semua kebutuhan orang. Mengisi kekosongan yang dibutuhkan gitu ya. Betul. Tapi emang itu hanya bisa diisi dengan otentik ya, Ayah. Karena kalau misalnya itu dipaksakan, kalau dipaksakan mungkin bisa kali, tapi capek ya. Maksudnya Lebih ke faktor latihan ya, no. Karena bagaimanapun untuk menjadi pribadi yang seperti ini kita butuh berlatih. Betul. Untuk menjadi pribadi yang ikhlas, kita akan melampaui sakitnya dikhianati, Betul. ya enggak? Sakitnya tidak diapresiasi, sehingga kita terbiasa terus dengan situasi itu. Ketika ada orang tidak mengapresiasi kita memilih, oh ya udahlah, hanya cukup Allah saja yang mengapresiasi saya. Cukuplah Allah bagi saya kayak gitu, no. Ya enggak? Iya. Nah, dengan seperti itu, jadi menjadi pribadi yang otentik itu tidak ujug-ujug lahir. Betul. Tetapi ada sebuah proses riyadhah ya, ada sebuah proses latihan kayak gitu, yang membuat pribadinya demikian. Karena biasanya, ya itulah. Seperti misalnya Sayyidina Ali berbicara gitu kan, bahwa hal yang paling menyakitkan yang beliau temui itu adalah ketika berharap kepada manusia. Di balik kata-kata yang bijak itu, kita harus paham artinya orang sekelas Sayyidina Ali itu sudah disakiti banyak. Betul. Dan dia berbicara seperti itu bukan dalam rangka untuk ngasih tahu betapa sakit hatinya gue, bukan. Tetapi untuk memberikan nasihat kepada orang lain agar kemudian ketika dikhianati oleh manusia itu memang bukan wadahnya. Kayak gitu kan. Artinya memang hanya kepada Allah lah kita berharap. Kayak gitu maksudnya. Betul. Gitu, no. Jadi di balik ucapan-ucapan bijak itu ada sebuah perjalanan hidup yang menyakitkan. Dan itulah yang membuat mereka otentik. Gitu. Betul sekali, otentik asli nih ya. Macam restoran deh ya. Apa itu? Ada kan restoran Jepang ya, ini kita otentik katanya. Misalnya kayak restoran Jepang gitu, bilangnya kita otentik Jepang gitu kan. Otentik, rasanya itu asli dari Jepang gitu teman-teman. Bukan yang sushi rasa dari Serang gitu, enggak. Iya, yang udah dicampur ini. Cuma kan kita pernah bahas juga ya, No ya. Buat pecinta sushi ya dia sukanya justru yang polosan kan. Betul, ada yang polosan. Di sini ada yang digoreng ya kan. Ada yang digoreng, ada yang dikasih tepung. Ada yang dicampur mayones. Betul, mayones, macam-macam lah. Ada mayones, ada saus tartar lagi gitu. Walaupun tetap enak, saya tidak enak. Tapi memang yang otentiknya itu memang tidak seperti itu, rata-rata mentah gitu ya. Ada yang mateng sih, cuman nggak tahu juga saya sistem ininya seperti apa, proses pembuatannya. Gitu. Tapi ini berarti urgensi dari otentik ini tuh apakah menjadi sebuah hal yang wajib apa gimana nih? Maksudnya kita tuh wajib gak sih jadi orang yang otentik tuh? Seperti halnya ketika antum bertanya wajib atau tidak ketika kita berbuat ikhlas, Bang. Wajib berarti. Iya. Berarti. Untuk mencapai, kan Allah tuh sebenarnya menginginkan kita menjadi pribadi yang bahagia ya. Tetapi kita suka salah mendefinisikan kebahagiaan itu sehingga kita jatuh kepada kebahagiaan yang palsu. Ya. Dan dengan menjadi otentik itu kan kita akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang asli itu kan. Kayak gitu. Jadi jawabannya A tidak mau berkata ini wajib dan tidak. A kembalikan lagi kepada masing-masing kita. Kira-kira kita pengen bahagia atau enggak? Ya. Cuma itu bahagianya adalah bahagia yang asli, bahagia yang kepada sumbernya gitu. Betul sekali ya, karena memang kita sering melihat itu tadi kebahagiaan yang ditonjolkan, tetapi bisa jadi itu adalah kebahagiaan yang palsu gitu kan. Ya, apalagi di era sosial media nih luar biasa gitu. Maksudnya banyak hal tidak otentik terjadi di media sosial ya. Terlalu banyak bahkan ya mungkin saya bisa bilang adalah saya salah satu pelakunya gitu. Maksudnya siapa yang mau menyebarkan kesedihan kan di sosial media gitu. Lagi sedih gitu kan, kita naruh muka kita lagi nangis, itu jadi ketawain doang kan. Menjijikan gitu kan. Ya.
Jadi memang itu tadi ya, maksudnya sosial media adalah salah satu wadah yang cukup sering kita lihat ketidak otentikan dari sesuatu gitu ya. Betul. Atau kita nyari perhatian, menyimpan perhatian di media sosial aja itu sebuah hal yang salah ya. Betul. Gitu. Betul sekali, betul sekali. Betul, 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 betul. Oke, oke. Oke, itu aja no, untuk Oke. kesempatan kali ini. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan oleh Adidi. Itu Dan tadi Bang Yano. saya cuman jadi kerupuk melempem di sini. Jadi memang itu tadi ya teman-teman ya, ada urgensi dari otentik ini, mungkin tidak ada dalil wajib tapi ada keikhlasan di dalamnya ya akan menjadi wajib. Jadi memang otentik ini ya menjadi wajib buat kita karena kita mau bahagia ya gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.